Nah, oke, selanjutnya saya akan menjelaskan materi setelah limit, yaitu materi diferensial. Nah, diferensial atau disebut juga turunan adalah teori yang membahas mengenai adanya perubahan variabel terikat akibat perubahan variabel bebasnya. Variabel bebas adalah variabel yang ada di dalam fungsi atau persamaannya. Di sini saya akan menjelaskan materi diferensial biasa, yaitu tandanya adalah hanya terdiri dari satu variabel bebas. Nah, di sini juga ada pengertian lainnya, yaitu turunan merupakan pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai input. Nah, di sini ada contoh bentuk diferensial biasa persamaannya, yaitu Y sama dengan X pangkat 2 tambah 4X min 3. Nah, dalam persamaan ini hanya memiliki satu variabel bebas saja, yaitu X yang di ruas kanan, dan memiliki satu variabel terikat, yaitu Y. Oke. Nah, persamaan diferensial yang memuat satu variabel tak bebas atau terikat Y dan variabel bebas X biasanya dinotasikan dengan dy per dx. Ini untuk turunan pertamanya, atau juga bisa disimbolkan atau notasikan y aksen dalam kurung x atau y aksen saja. Nah, ini untuk turunan pertamanya. Nah, untuk notasi turunan keduanya yaitu d pangkat 2y per dx pangkat 2 atau y aksen atau y aksen 2 dalam kurung x atau y aksen 2. Nah, ini dibaca turunan pertama variabel tak bebas Y terhadap variabel bebas X. Jadi, variabel tak bebas itu adalah variabel terikat. Jadi, bagaimana kalau notasi turunan ketiga? Berarti pangkat ini tinggal diganti dengan 3, yaitu jadi D pangkat 3Y per DX pangkat 3 atau Y aksennya 3. Oke. Nah, di sini ada beberapa rumus. Yang pertama, ada rumus ke-1. Ini merupakan rumus utama, yaitu jika Y sama dengan C kali X pangkat N. Nah, bentuknya kayak gini ya. Dengan C dan N konstanta real atau mempunyai nilai angka, maka turunannya atau dy per dx-nya sama dengan C dikali N. Nah, si N-nya dikali C dikali X pangkat N dikurangi 1. Bentuknya jadi gini. Berarti di sini, nah misalnya ada Y sama dengan X pangkat 2 tambah 4X min 3. Berarti si C yang merupakan C adalah ini 1 ya, ini anggapnya 1, dan X-nya itu ini, dan N-nya itu adalah pangkatnya. Oke, ada rumus kedua, yaitu jika Y sama dengan C adalah huruf bilangan real, maka dy per dx sama dengan 0. Jadi bilangan real itu seperti 0, 1, min 1, dan seterusnya. Maka turunannya adalah 0. Bisa dilihat di sini jika bentuknya hanya konstanta, seperti ini, konstanta hanya angka, atau tidak menempel dengan variabel X, maka nilai turunannya adalah 0. Oke, selanjutnya rumus ketiga, yaitu jika Y sama dengan fungsi fx plus min gx, maka dy per dx sama dengan f aksen x plus min g aksen x. Jadi tinggal diturunin lalu ditambah seperti ini nanti, tapi turuninnya satu fungsi seperti ini, turunin 4x, turunin min 3, turunin. Oke.
Selanjutnya ada rumus keempat, yaitu jika Y sama dengan fx dikali gx. Nah, ini adalah perkalian ya, maka dy per dx sama dengan, ada rumusnya, yaitu f aksen x dikali gx tambah fx dikali g aksen x. Jadi untuk dimudahkan itu fx itu sama dengan u dan gx adalah v. Jadi bisa dituliskan di sini, berarti fx tadi u ya. Berarti ini u aksen dikali v tambah u dikali v aksen. Ini untuk perkalian. Oke, selanjutnya rumus kelima yaitu pembagian. Jika Y sama dengan fx per gx, maka dy per dx, maka rumusnya ada lagi, yaitu f aksen x dikali gx min fx dikali g aksen x per gx pangkat 2. Nah, untuk memudahkan lagi, kita simbolkan lagi, kita perumpamaan lagi, fx itu adalah u dan gx adalah v. Berarti ini adalah u aksen dikali v dikurangi u dikali v aksen per v pangkat 2. Nah, contohnya di sini kita kerjain dulu. Maka untuk diferensial yang pertama itu untuk x pangkat 2, berarti c-nya 1 dikali n. C dikali n berarti 1 kali 2, 2. X-nya tulis lagi, tetapi n dikurangi 1, berarti 2 dikurangi 1, yaitu 1 atau tidak ditulis. Selanjutnya untuk 4x, berarti C-nya 4, n-nya 1, berarti 4 dikali 1, 4. Karena x ini x-nya itu x1, berarti x-nya hilang. Karena 1 dikurangi 1, 0. Yaitu pangkat 0 itu hasilnya, bilangan apapun yang di pangkat 0 itu hasilnya 1. Berarti 4 dikali 1, 4. Oke, selanjutnya untuk min 3 atau 3. Kita tulis, ambilnya 3 aja. Karena ini adalah konstanta doang, berarti hasilnya, diferensialnya adalah 0. Dan maka Y aksennya atau turunannya adalah 2x plus 4. 0 tidak usah dibawa. Nah, untuk rumus selanjutnya yaitu rumus ke-6. Nah, untuk rumus ke-6 ini ada fungsi yang mengandung E atau bilangan Euler. Biasanya bilangan ini terkait dengan geometri atau tata ruang. Nah, jika Y sama dengan E pangkat fx, maka dy per dx sama dengan E pangkat fx dikali f aksen x. Nah, di sini jika diketahui nanti misalnya ada fx-nya itu 2x, maka kita tulis lagi E pangkat 2x dikali f aksennya itu 2x diturunkan jadi 2. Berarti E pangkat 2x dikali 2. Nah, selanjutnya ada rumus ke-7 dan ke-8. Nah, rumus 7 dan 8 ini adalah bentuk trigonometri ya. Jika Y sama dengan sin fx, maka dy per dx sama dengan cos fx dikali f aksen x. Nah, jadi kita turunin dulu sinnya, yaitu turunan sin adalah cos. Sama seperti rumus 7, rumus 8 juga, tapi ini untuk cos ya. Cos diturunkan menjadi min sin. Nah, untuk turunannya yaitu kita turunkan sinnya menjadi cos, lalu tulis fungsinya lagi dan dikali f aksen x, yaitu turunan dari fx-nya. Sama seperti rumus 7 buat rumus 8 juga. Nah, di sini ada contoh rumus 6 yaitu bilangan Euler, yaitu diketahui Y sama dengan E pangkat 2x ditambah 1. Nah, di sini berarti fx-nya itu adalah 2x tambah 1. Maka f aksennya itu adalah
2 dikali 1, ini pangkatnya 1 ya, 2 dikali 1, 2. X pangkat 1, 1 dikurangi 1, 0. X pangkat 0, hasilnya 1. Bilangan apapun yang dipangkatin 0, itu hasilnya 1. Berarti, jika dituliskan ini adalah 2 dikali 1, tetapi ini tidak dituliskan ya, langsung aja. Hasilnya 2. Nah, masuk ke rumusnya, yaitu dy per dx sama dengan e pangkat fx dikali f aksen x. Oke, langsung di sini y aksen turunan dari y sama dengan e, kita tulis lagi, terus kita tulis fungsinya yaitu 2x plus 1 dikali f aksen x. Tadi kita udah cari turunannya yaitu 2. Selanjutnya, untuk bilangan ini berarti dikali dengan e pangkat 2x plus 1, 2-nya diletakkan di depan. Oke. Nah, selanjutnya ada contoh soal lagi. Diketahui fx sama dengan 1 per x ditambah 4 per x pangkat 2. Nah, untuk soal pecahan seperti ini, sebaiknya sederhanain dulu ya. Jadi jangan dibentuk pecahan, hilangkan bentuk pecahannya dulu, yaitu dengan, nah karena ini bentuknya pecahan, berarti untuk menghilangkan pecahannya itu diganti dengan pangkat negatif. Karena ini x pangkat 1, berarti ininya 1, pembilangnya berarti 1 di sini taruh atau tidak ditulis, x min 1. Kenapa x min 1? Karena x 1 di sini. Cuma nambahin minnya aja. Tambah, berarti ini pembilangnya 4, berarti tulis 4 x min 2. Kenapa x min 2? Karena di sininya x2, tinggal ditambah min di sininya. Oke, kita udah mengubahnya nggak menjadi pecahan, lalu kita cari dengan turunannya. F aksen x sama dengan, di sini c-nya itu 1, 1 dikali min 1, min 1, kita tulis x-nya lagi. Nah, untuk pangkatnya, min 1 dikurangi 1, hasilnya min 2, ditambah 4 dikali min 2, hasilnya min 8, x-nya kita tulis lagi, terus n-nya itu adalah min 2 dikurangi 1, yaitu min 3. Oke, selanjutnya kita masih ada tambah di sini, berarti kita sederhanain menjadi min 1 x pangkat min 2 dikurangi 8x pangkat min 3. Nah, selanjutnya kita ubah lagi. Maaf ya, ada suara B. Kita ubah lagi menjadi bentuk pecahan, yaitu ini x min 2, kita taruh x2 karena ini konstantanya itu 1, berarti kita taruh 1 min 8 x min pangkat 3, yaitu kita taruh 8-nya per x min ini diubah menjadi per ya, x3, x pangkat 3. Oke. Nah, seharusnya ini min ya, hasilnya min. Maaf, ada kesalahan ngetik. Nah, untuk sintaks MATLAB-nya sama seperti limit, yaitu kita mendeklarasikan dulu si x-nya, yaitu sims x. Lalu baru kita diferensialkan, yaitu dengan rumus sintaksnya div dalam kurung fungsinya, yaitu fungsinya itu 1 per x ditambah 4 per x pangkat 2, hasilnya segini ya, sama. Selanjutnya ada contoh lagi. Tentukan nilai f aksen 5. Nah, ini x-nya ditentukan. Jadi kita mencari turunan dan lalu memasukkan si x-nya. Diketahui fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 4x min 3. Nah, turunannya berarti
1 dikali 2, 2. Dan X pangkat 2, 2 dikurangi 1, berarti 1. Berarti X pangkat 1. Atau X aja. Ditambah 4 dikali 1, 4. X pangkat 1 dikurangi 1, yaitu X pangkat 0 jadinya. Berarti X pangkat 0 hasilnya 1. 4 dikali 1, 4. Karena ini konstanta saja berarti turunannya adalah 0. Nah, turunan pertama udah diketahui. Berarti kita tinggal memasukkannya dengan si X-nya, yaitu 5. F aksen dalam kurung 5 sama dengan 2, X-nya tadi 5 kan, berarti dimasukin 2 dikali 5 ditambah 4. Berarti 10 ditambah 4 sama dengan 14. Oke, kita sekarang ke sintaks MATLAB-nya. Nah, untuk sintaks MATLAB-nya itu sama kayak limit, yaitu pertama kita deklarasikan dulu variabel X-nya, yaitu sims X, lalu kita masukkan fungsinya, yaitu F sama dengan dalam kurung X, lalu fungsinya, yaitu X pangkat 2 tambah 4X min 3. Nah, untuk mencari diferensialnya berarti kita menuliskan lagi variabel baru. Di sini misalnya kita ambil Z, bebas mau Z, mau H, apa aja bebas. Nah, Z dalam kurung X sama dengan div dalam kurung Fx. Jadi kita harus masukkan dulu Fx-nya dulu ya. Fx yang ini, Fx, X, yaitu variabelnya, 1. Nah, 1 di sini itu adalah N-nya. N adalah jumlah diferensialnya, turunannya. Jadi 1 ini adalah turunan pertama. Berarti kalau kita ubah di sini jadi 2, berarti yang dicarinya adalah turunan kedua. Nah, lalu enter, dan didapati hasilnya adalah 2 pangkat. 2 kali X, 2X tambah 4. Nah, untuk memasukkan nilai X-nya, yaitu 5, berarti kita tulis lagi sintaksnya kembali dalam variabel baru tadi, Z dalam kurung, X-nya tadi berapa? 5. Berarti Z dalam kurung 5. Hasilnya 14. Maaf, ada suara mbe ya. Nah, ada latihan soal nih. Coba kalian kerjakan dan masukkan ke resum, oke? 2 soal ini, terus kalian tentukan nilai F aksen turunan kedua, X-nya 5. Oke? Nah, sintaks diferensialnya bisa kalian lihat. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Contoh soal yang lain. Nah, di sini ada contoh perkalian. Diketahui Fx atau disebut juga Y sama dengan 5X pangkat 2 dikurangi 1 dikali 3X min 2. Nah, khusus untuk bentuk perkalian ini, dibilangkan tadi kita simbolkan dengan U untuk Fx dan V untuk Gx. Berarti yang pertama ini adalah Fx jadi U, yang ini adalah Gx jadi P. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mencari turunan dari fungsi U dan V-nya. Nanti U aksen dan V aksennya akan dipakai di rumusnya. Nah, untuk U aksen berarti yang ini ya, turunannya adalah 5 dikali 2, 10. X pangkat 2 dikurangi 1, berarti X pangkat 1 atau X saja. Nah, karena ini konstanta berarti 0 atau tidak ditulis. Nah, untuk turunan V berarti 3 dikali 1 sama dengan 3. X 1 dikurangi 1 sama dengan X pangkat 0. X pangkat 0 sama dengan 1. 3 dikali 1 sama dengan 3. Oke, selanjutnya kita masuk ke rumusnya. Nah, rumusnya itu adalah Y aksen sama dengan U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Maka didapatin Y aksen sama dengan U aksennya tadi berapa? 10X dikali V-nya 3X min 2 ditambah
U-nya itu 5x pangkat 2 min 1 dikali V aksen, V aksennya 3. Sama dengan 30x pangkat 2 min 20x tambah 5x pangkat 2 min 3. Dikaliin ya. Lanjut, ini ada yang sama variabelnya, berarti 30 ditambah 15, 45x pangkat 2 min 20x min 3. Oke, untuk sintaks MATLAB-nya. Nah, untuk di sintaks MATLAB-nya, untuk di MATLAB-nya itu hasilnya, nanti saya jelasin dari awal ya. Kita deklarasikan x-nya, sims x, lalu kita tulis fungsinya. Tadi x sama dengan 5x pangkat 2 min 1 dikali 3x min 2. Hasilnya ini. Lalu kita diferensialkan. Hasilnya, nah hasilnya nggak sama ya. Nggak segini. Ini udah disederhanain. Udah dihitung semuanya. Yang bentuknya, yang variabelnya sama, ditambahin. Tapi ini hasilnya sama seperti yang ini. Sama seperti saat menginputkan saja, belum disederhanain. Oke. Nah, untuk mencari turunan keduanya dari ini, berarti div dalam kurung x. Berarti ini ada 2 nih. Berarti turunan kedua sama dengan 90x min 20. Oke. Nah, sekarang ada contoh pembagian. Di sini ada y sama dengan 2x min 3 per x plus 4. Sama seperti perkalian tadi, kita simbolkan itu dengan u dan v ya. Berarti u-nya itu 2x min 3 dan v-nya itu adalah x plus 4. Nah, yang selanjutnya itu adalah mencari turunan dari fungsi u dan v. Maka turunan u adalah 2 dikali 1, 2. X pangkat 1 dikurangi 1, 0. X pangkat 0 hasilnya 1. 2 dikali 1, 2. Selanjutnya V aksennya, nah ini 1. 1 dikali 1, 1. X pangkat 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Berarti X pangkat 0 hasilnya 1. 1 dikali 1, 1. Nah ini konstanta semua hasilnya 0 ya. Oke, turunan U dan V udah diketahui, maka kita masuk ke rumusnya. Nah, rumusnya itu, ini saya lupa cantumin aksennya. Y aksen sama dengan U aksen, V dikurangi U dikali V aksen, per V pangkat 2. Nah, kita substitusikan. Tadi, U aksennya itu 2, dikali V-nya itu X plus 4, dikurangi U-nya itu 2X min 3, dikali V aksen. V aksennya itu adalah 1. Per V-nya itu X plus 4, pangkat 2. Lalu kita sederhanain, maka hasilnya seperti ini. Oke. Dan hasil akhirnya seperti ini. Untuk MATLAB-nya, kita deklarasikan X-nya, lalu masukkan X-nya juga, fungsinya, dan cari diferensialnya. Oke. Nah, sama seperti contoh tadi yang saya bilang itu tidak disederhanakan, tetapi hasilnya hanya saat menginputkan saja. Jadi yang ini hasilnya sama kayak yang ini, bukan yang ini. Yang ini udah disederhanakan, tapi ini belum. Nah, untuk mencari diferensial keduanya atau turunan keduanya, yaitu sintaksnya ini sama. Nah, selanjutnya ada contoh soal bentuknya Y sama dengan dalam kurung fx pangkat n. Berarti di sini fungsi fx yang dipangkatkan. Nah, di sini ada contoh soalnya Y sama dengan akar x pangkat 2 ditambah 1. Nah, karena di sini bentuknya akar, berarti kita sederhanakan dulu akarnya. Akar jika dihilangkan, maka menjadi pangkat 1 per 2. Jadi Y sama dengan x pangkat 2 ditambah 1 pangkat 1 per 2. Kita masuk ke rumus. Nah, untuk bentuk soal bentuk seperti ini ada rumusnya, yaitu Y aksen sama dengan C dikali N dikali dalam kurung fx tutup kurung dipangkat N dikurangi 1 dikali F aksen X.
Nah, ini udah disederhanakan, lalu kita cari turunannya. Y aksen sama dengan, nah tadi di sini C dikali N, berarti C-nya tuh ini ya, 1 di sini anggapnya. 1 dikali N, 1 dikali 1/2, yaitu 1/2. Lalu Fx, berarti kita tuliskan lagi Fx-nya, yaitu X2 plus 1. Lalu N dikurangi 1. N itu 1/2. 1/2 dikurangi 1. Berarti min 1/2. Dikali F aksen X. Berarti kan Fx-nya tadi ini. X pangkat 2 tambah 1. Berarti F aksennya adalah 1 dikali 2, 2. X pangkat 2 dikurangi 1 berarti X pangkat 1 berarti 2X. Karena ini konstanta berarti 0, gak dianggap. Nah, sudah begini berarti kita sederhanakan lagi, yaitu 2X-nya dikali dengan 1/2. Ya, 1/2. Berarti 2X per 2. Karena di sini 2 dan 2-nya sama, berarti kita coret hasilnya yaitu 1X atau X dalam kurung dikali X pangkat 2 ditambah 1 pangkat min 1/2. Nah, di sini ada min dan ada 1/2. Berarti kita ubah dulu, hapus dulu minnya itu. Tadi waktu yang sudah saya jelaskan, pangkat min itu adalah bentuk lain dari pecahan. Berarti yang jadi penyebutnya atau menjadi pecahan itu adalah si Fx-nya. X-nya menjadi pembilang per X pangkat 2 ditambah 1 pangkat 1/2. Kenapa enggak min lagi? Soalnya sudah menjadi bentuk pecahan. Nah, di sini sederhanakan lagi. Karena 1/2 X pangkat 2 tambah 1 pangkat 1/2 itu adalah akar, berarti X per akar X pangkat 2 ditambah 1. Oke? Nah, untuk MATLAB-nya yaitu since X, lalu kita tuliskan fungsinya yaitu dengan variabel X sama dengan SQRT. SQRT itu adalah akar dari X pangkat 2 tambah 1 sama dengan ini hasilnya. Lalu kita cari diferensialnya, yaitu diferensial dari X, karena kita menginputkan fungsinya itu dengan variabel X. Lalu hasilnya adalah ini. Oke, sekian dari materi pertemuan 5 ini. Jadi tolong catat apa yang saya jelaskan dan jangan lupa dibuat resume. Dan juga ada tugas-tugas ya tadi yang limit itu poin-poinnya harus ada pengertiannya, jenis limitnya, dan apa satu lagi ada di deskripsi. Pokoknya lebih lengkap, lebih bagus. Dan terus untuk resume materi diferensial tadi ada tugas juga 2 soal. Selamat mengerjakan, selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.